Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua mahasiswa Software Engineering tahun 2020-2021. Kita mulai kuliah hari ini. Awalnya kita berdoa dahulu ya menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Amin. Ya, izin saya sharing ya. Jadi teman-teman semua, baru saya buat ya tugasnya, tapi udah banyak yang mengumpulkannya. Jadi tugasnya silakan dikumpulkan ya. Ada 49 mahasiswa ya, harusnya mengumpulkan ya. Ini masih 20, masih terus meningkat ya, itu tadi ada 18 ke 20 dikumpulkan ya tugasnya. Jadi ini kurang 29 orang lagi. Ya, ini deadline-nya jam ini ya, jam 3 ini ya. Biar langsung nanti saya bisa koreksi. Nah, ya materi hari ini sudah saya upload ya teman-teman semua di e-learning. Jadi mengingat lagi kalau saya buka RPS-nya, itu RPS-nya adalah pertemuan 6 sampai 7 di sini. Itu adalah mengenai mahasiswa mampu menjelaskan konversi pernyataan logika dari bahasa alamiah ke logika predikat. Jadi kemarin itu adalah logika tria kan, logika pohon urai, sekarang adalah mengenai translasi. Nah, dulu kan udah ya, translasi bahasa alami ke logika proposisi. Nah, sekarang translasi bahasa alamiah ke logika predikat. Jadi udah belajar logika proposisi, terus belajar logika predikat, terus itu translasi bahasa alami ke logika predikat. Jadi apa yang dimaksud dengan translasi dari bahasa alam ke logika predikat, terus juga bagaimana cara mengerjakan soalnya dari translasi bahasa alam ke logika predikat, juga bagaimana cara menentukan kebenaran dari formula dengan kuantifikasi dua variabel, serta terakhir adalah mengenai ketepatan menjelaskan negasi formula berkuantor. Jadi bentuk materi hari ini itu masih materi ya teman-teman semua. Jadi jangan anggap aja ini memang tugas matematika yang harus dipenuhi dahulu. Jadi memang pertemuan 1 sampai 6 itu kebanyakan materi. Di mana sebelum UTS ya, kita pertemuan 7 nanti, pertemuan 8 nanti UTS ya. Besok minggu depan, jadi bisa nanti persiapan. Mungkin saya bagikan soal UTS setelah pertemuan akhir hari ini ya. Jadi nanti waktu UTS minggu depan kalian sudah mengumpulkan UTS-nya, saya bagi hari ini setelah pertemuan ini. Oke, mungkin langsung aja. Jadi materi hari ini teman-teman itu adalah translasi bahasa alami ke formula logika predikat, aturan inferensi untuk formula berkuantor. Ya, ini ya, translasi bahasa alami ke formula logika predikat. Oke, sebentar ini kok ada WA yang jantung-jantung. Saya matikan dulu aja. Oke, ini mohon maaf Bu. Saya Zoom bareng sama Arif. Arif yang mana ini? Arif Rahman. Ya, oke. Siapa tadi itu? Wira. Ya, Iki Wira. Tapi di e-learning tadi ada ya, aktif ya Wira. Oke ya, saya lanjutkan ya. Jadi mungkin nanti akan sedikit saya tes ya. Mulai materi 1 sampai materi 6 itu apakah nyambung. Ya, jadi ini kurang S-nya teman-teman. Translasi, ada S-nya. Translasi bahasa manusia ke logika predikat.
Jadi proses translasi dari bahasa manusia ke formula logika predikat itu dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Jadi pertama itu mendefinisikan domain dari kalimat yang akan diekspresikan dalam logika predikat. Lalu kedua mendefinisikan predikat apa saja yang diperlukan. Yang ketiga, ekspresikan kalimat tersebut memakai predikat yang telah didefinisikan sebelumnya. Sama seperti yang pertemuan dulu, pastinya kalian kalau soal matematika itu kalian harus punya diketahui dulu kan. Apa yang diketahui? Oh, domain A, domain B, domain C. Setelah itu sudah diketahui nih. Kedua, definisikan predikat apa saja yang diperlukan. Oke, oh ternyata predikat umpamanya A1, A2, A3. Setelah itu, ekspresikan kalimat tersebut memakai predikat yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, sedikit flashback. Coba kita ingat kemarin, waktu yang motivasi pohon. Kan kalian sudah mengerjakan yang mana kalian singkat. Umpama, saya menyukai bakso. Dia menyukai apel. Mereka menyukai pizza. Nah, menyukai itu adalah sebuah predikat yang mana bisa disingkat jadi menyukai tanda buka kurung aku, koma bakso. Terus menyukai dalam kurung dia, koma apa tadi? Ya itu pokoknya makanan. Terus yang ketiga mereka menyukai dalam buka kurung mereka, koma bisa. Nah, itu kan sebuah ekspresi hasil dari predikat yang sudah disingkat. Bagaimana dengan logika predikat di sini, teman-teman? Nah, contoh translasi 1. Kita akan mentranslasikan kalimat berikut ke logika predikat. Setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini juga mengambil kuliah DAP. Jawaban pertama, kalian harus mendefinisikan dahulu. Nanti domain yang kita punya adalah setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini juga mengambil kuliah DAP. Jadi domain titik 2 sama dengan buka kurawal X bagian dari X mahasiswa logika matematika di kelas ini. Jadi dia adalah mendefinisikan predikat PX titik 2 sama dengan X mengambil kuliah DAP. Oke, di sini paham ya. Jadi pertama itu adalah domain besarnya. Domain besarnya berarti kan yang paling besar itu adalah setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini. Itulah yang dinamakan domainnya. Kemudian subdomainnya kita definisikan di sini yaitu sebagai predikat. Predikatnya adalah X. Setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini juga mengambil kuliah DAP. Berarti mahasiswa itu ya logika matematika sama DAP kan diibaratkan sebagai X. X ya mahasiswa logika matematika, X juga mengambil kuliah DAP. Akibatnya, kalimat setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini juga mengambil kuliah DAP yang dapat ditulis menjadi for all X, PX. Jadi, semua X itu adalah predikat X. Di semua mahasiswa logika matematika merupakan yang mengambil kuliah DAP. Singkatnya, mudahnya seperti itu. Saya kira sampai di sini jelas sekali ya, contohnya gampang sekali. Jadi bagaimana cara menguraikan variabel itulah yang penting, menuliskannya. Jadi tolong dilihat lagi, menulisnya berarti D.2 sama dengan buka kurawal X untuk setiap X. Nah, sampai mamanya ini juga PX.2 sama dengan X. Dan apa yang akan dijabarkan. Kemudian, ada contoh kedua. Contoh adalah soalnya itu adalah kita ganti. Pilih domain yang mana X mahasiswa teknik informatika. Definisikan QX
X mahasiswa logika matematika di kelas ini, X juga mengambil kuliah di AP. Jadi dia punya domain besar lagi. Ternyata mahasiswa logika matematika itu adalah mahasiswa fakultas atau jurusan teknik informatika. Jadi kalau kita punya domain yang lebih besar, kita taruh atas, sedangkan subdomain kita taruh di bagian bawah. Masalah variabel PX, QX, RX, SX, ini tidak masalah, tidak harus disimbolkan sebagai P, tapi bisa Q, bisa R, tergantung subdomainnya, teman-teman. Di X mahasiswa teknik informatika. Jadi X mahasiswa logika matematika di kelas ini, X mengambil kuliah di AP. Akibatnya berarti semua atau setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini juga mengambil kuliah di AP. Bisa ditulis menjadi for all X, QX, implikasi of RX. Jadi for all X kita bisa sebut mahasiswa teknik informatika, tapi tidak disebutkan di pernyataan, tapi kita bisa tahu bahwa di sini juga teknik informatika. Dan di sini ada catatan. Kalimat setiap mahasiswa logika matematika di kelas ini juga mengambil kuliah di AP tidak dapat ditulis menjadi for all X, QX, dan RX. Karena hal ini berarti setiap mahasiswa teknik informatika adalah mahasiswa logika matematika di kelas ini dan merupakan mahasiswa yang mengambil kuliah di AP. Tidak boleh dan, karena nanti akhirnya artinya jadi berbeda. Semua mahasiswa teknik informatika itu mengambil logika matematika sama di AP. Padahal kan ada yang semester 3, semester 7. Nah, makanya kita tuliskan menjadi implikasi. Karena implikasi itu adalah jika X, maka X. Ya kan? Ingat kan kalau implikasi itu jika maka. Jika logika matematika, maka DAP. Kalau artinya dan di sini, berarti bukan jika maka lagi. Semua kalau dan. Ya. Berarti semua informatika adalah mengambil DAP dan logika matematika. Makanya tidak disimbolkan dan, tapi disimbolkan jika maka. Ataupun juga tidak disimbolkan or. Ya kan, bisa jadi ada salah satu dari keduanya. Pun juga bukan diimplikasi, karena tidak mesti kuliah DAP juga ambil logika matematika. Tapi yang pasti logika matematika pasti juga ambil DAP. Sama halnya umpama kalau sekarang itu umpama kalian ambil animasi dan pemodelan, kalian juga ambil realitas virtual dan augmentasi. Nah, jika animasi maka realitas virtual, tapi tidak mesti kalau realitas virtual itu ambil animasi karena sudah ambil umpama di semester sebelumnya. Gitu, umpama. Nah, ini contoh translasi kedua. Ini ada berapa slide ya? Ini ada 8 slide ke-8. Bentar ya, saya lihat biar saya bisa membatasi waktu juga. Bentar ya. Ada 43 slide. Oke. Oke. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi kalau umpama ini maksudnya kalau ada suara saya putus-putus atau kurang keras bisa dicat ya. Takutnya nanti suara saya kayak robot. Nah, gitu. Oke, next. Contoh translasi kedua. Ya, oke. Thank you, DJ. Ya, Bu. Oke. Contoh translasi kedua. Nah, kita akan mentranslasikan kalimat berikut. Ada mahasiswa teknik informatika Telkom University yang menyukai matematika. Nah, ini gampangannya berarti X mahasiswa teknik informatika TLU, PX, X menyukai matematika, ya kan? Tapi kita belum simbolkan. Nah, terakhir kita simbolkan, berarti kalau semua itu for all, kalau ada, itu adalah
sebagian X itu adalah PX. Ini kemarin kita sebut sebagai kalau yang itu for all, kalau ini adalah part of gitu ya, atau sebagian, tidak semuanya. Karena ini ada, di sini adalah hanya part of ya, bagian dari X adalah PX. Ini menurut saya sudah ini ya, kemarin dikerjakan juga. Bedanya sekarang logika predikat. Jadi X mahasiswa teknik, X menyukai matematika, berarti sebagian X adalah QX dan RX. Nah, ini kebalikannya teman-teman semua. Tadi, kalau yang sebelumnya itu tidak boleh dan, karena bisa jadi maknanya semuanya. Tapi karena ini adalah kuantornya itu adalah a part of, hanya sebagian, maka kalimat ada mahasiswa teknik informatika yang menyukai matematika itu tidak bisa ditulis implikasi karena part of A QX implikasi RX juga bernilai benar ketika ada mahasiswa yang menyukai matematika meskipun mahasiswa tersebut bukan mahasiswa teknik informatika. Karena kita lihat yang ada di dalam kurung ini dia itu berarti bahwa kan kita lihat di sini QX ya, teknik informatika. Jika teknik informatika maka menyukai matematika. Padahal di sini adalah ada mahasiswa teknik informatika yang menyukai matematika, bukan semua. Jadi bukan jika maka. Jika informatika harus suka matematika, ya nggak harus. Ya nggak apa-apa ya nggak suka, tapi harus bisa. Ya Kak, tidak harus suka, tapi harus bisa ya. Kalau informatika nggak suka, nah itu bukan informatika. Gitu. Kalian sebenarnya adalah informatika, teman-teman. Kalian hanya a part of-nya, software engineering. Jadi di sini umpama software engineering ya harus bisa ya, tapi tidak harus suka, nggak apa-apa. Tapi kalau suka ya bagus dan bisa diimplementasikan ke bidang yang lebih bagus lagi, umpama ke bidang penelitian lagi lebih lanjut nantinya bisa penelitian yang memakai analisis angka kan ada yang itu. Next. Jadi ini bukan dan ya, bukan implikasi ya, tapi memakai dan. Karena kalau kita bisa artikan di sini, coba dilihat, ini poin pentingnya. Kalian harus teliti ya nanti. Kalau umpama menentukan operatornya, jika implikasi itu dia jika maka, syaratnya A itu harus B. Atau syarat B itu harus ada A, itu implikasi. Kalau dan, itu dia coba dilihat di sini kalimatnya. Ada mahasiswa teknik informatika yang menyukai matematika. Berarti di sini kita bisa lihat beberapa X itu QX dan beberapa X itu RX. Jadi begitu membacanya. Beberapa mahasiswa teknik informatika menyukai matematika. Beberapa mahasiswa itu adalah mahasiswa teknik informatika. Ini kan mahasiswa kan, X-nya ini beberapa mahasiswa itu adalah mahasiswa teknik informatika. Beberapa mahasiswa itu menyukai matematika. Berarti kalau kita gabung beberapa mahasiswa ada yang menyukai matematika. Beda lagi kalau kita artikan di sini. Beberapa mahasiswa informatika juga dia informatika adalah menyukai logika matematika, padahal kan ya enggak haruslah kalau implikasi ya jangan, intinya kalau ada berarti dia pakai dan saja amannya, kalau semua pakai implikasi. Jelas ya bedanya kalau beberapa pakai dan, kalau for all itu pakai implikasi. Nah ini sebuah latihan, jadi di sini ada latihan. Translasikan kalimat berikut. Jika seseorang adalah pria yang memiliki anak,
maka ia adalah seorang bapak. Kalimat itu bisa kita tulis sebagai sini X adalah pria, X memiliki anak, X seorang bapak. Nah, di sini bisa kita tulis for all X, PX, and AX is atau implikasi of BX. Semua pria dan anak dan punya anak gitu ya adalah bapak. Atau bisa kita di sini kalimat dapat ditulis menjadi for all X untuk semua pria dan punya beberapa. Ini di sini ada beberapa ya. Ini kalau kita lihat definisi di sini beberapa Y di sini adalah definisi dari terdapat jika X adalah pria dan terdapat Y sehingga X adalah ayah dari Y, maka X adalah seorang bapak. Jadi for all X semua pria dan punya anak A, X, Y. Nah ini X, Y itu adalah X adalah ayah dari Y. Beberapa Y, A, X, Y. Karena di sini kenapa? Karena dia tidak hanya satu mungkin ya anaknya, bisa jadi beberapa. Sehingga dia tuliskan X, Y. Anak dari Y. X itu ayah, Y itu anak. Jadi dia adalah BX. BX di sini seorang bapak. Bisa didefinisikan yang pertama awal, tidak ribet, atau bisa didefinisikan yang terakhir. Keduanya sama-sama betul. Di sini lebih simpel, di sini dia lebih mendefinisikan beberapa anak. Dan mendefinisikan X ini ayah dari siapa dan siapa. Jadi keduanya di sini sama-sama betul. Mau pakai yang mana, bisa kita kerjakan. Contoh lagi ada di sini mengenai teman ya, Bob. Nah ini sama, nanti bisa saya next aja karena waktunya biar cukup. Nah di sini cuma dia contoh di sini ya. Bob adalah teman akrab Alice. Setiap manusia memiliki teman akrab. Alice hanya memiliki satu teman akrab. Setiap manusia hanya memiliki satu teman akrab. Nah ini definisinya di sini ya. Jadi solusinya dia domainnya X manusia, predikatnya T, X, Y. Jadi X memiliki teman akrab Y. Jadi T ini adalah teman gitu ya definisinya. Teman X, Y. Jadi umpama kalau Alice itu teman akrab Bob, berarti T Alice, Bob. Nah ini kan. Terus juga predikat sama dengan dan predikat tidak sama dengan, karena dia ada yang adalah teman akrab, ada yang tidak sama dengan di sini, hanya memiliki satu teman akrab. Jadi kalimat nomor 2 dapat ditulis berarti T, X, Y, akibatnya dalam logika predikat kalimat ini menjadi for all X, semua manusia yang mana ada yang mempunyai teman T, X, Y, atau for all X ada YT, X, Y, sama-sama betul. Intinya dia di sini dia kurung, tapi di sini dia tidak kurung. Sebenarnya artinya sama antara kalau umpama satu operator itu dikurung dan tidak dikurung. Coba lihat di bawah sendiri bedanya di sini. For all X dalam kurung a part of YT buka X, Y, tutup kurung, atau dia tidak tanpa kurung. Sama artinya kan kalau dikeluarkan kan juga nilainya kan juga. Nah gitu. Nah ini contoh lagi kalau umpama terdapat manusia X yang merupakan teman akrab Alice dan setiap manusia Y tidak sama dengan X bukan teman akrab Alice. Jadi kalau dia teman akrab, nah ini ada X, T, Alice, X dan for all Y, X tidak sama dengan Y. Implikasi of, nah ini yang bukan teman akrab. Berarti negasi
T alis, koma Y. Yang bukan teman akrab alis itu loh, didefinisikannya itu seperti ini. Bukan teman akrab. Nah, itu negasi T alis, koma Y. Gitu, dan sebagainya. Nah, ini kedua adalah latihan. Latihan-latihan ini mungkin bisa ada di sini solusinya sudah. Jadi kalau umpama di sini sudah didefinisikan domainnya, sudah didefinisikan predikatnya, lalu translasikan setiap kalimat berikut ke dalam formula logika predikat yang sesuai. Ami dan Ben menyukai burger. Berarti Ami dan Ben menyukai burger itu adalah menyukai Ami, burger, dan menyukai Ben, burger. Kayak tadi saya introduction tadi, umpamanya saya menyukai apa ya, saya suka saya menyukai capcay gitu. Nah itu mamanya dan apa ya segitulah ya itu menyukai mamanya, namanya siapa, X, Y kayak tadi introduction. Terus selanjutnya Carl menyukai crepes atau pie. Nah, kalau atau ya or di sini coba perhatikan ya, nanti harus diperhatikan lagi operatornya ya. Terus semua mahasiswa menyukai burger. Nah, berarti for all menyukai eggs, burger. Meskipun dia tidak didefinisikan di sini eggs, ya nggak apa-apa. Kalian definisikan sendiri bahwa mahasiswa itu adalah eggs. Jangan mahasiswa, boleh eggs. Terus juga all menyukai semua makanan. For all bebas kalian menentukan variabelnya apa. Nggak harus namanya, tapi juga Carl menyukai semua makanan. For all Y, ini adalah Y itu adalah makanan ya, bukan call, semua call gitu. Carl menyukai semua makanan. Jadi for all Y menyukai call Y. Sebenarnya bisa dibalik kalau ngomongin kalimat ini gini, berarti semua makanan menyukai call, tapi adakah makanan yang menyukai orang? Jadi orang aja yang menyukai makan. Jadi kalau kita balik bacanya for all Y menyukai call, Y. Dan seterusnya. Sama, intinya kalian itu adalah menghafalkan yang operator itu. Dan or, implikasi, diimplikasi, SOR. Itu. Dan for all, part of juga, dan ya predikat, menentukan predikat. Mana yang kiranya bisa dijadikan predikat. Next adalah negasi kalimat dengan kuantor. Nah, di sini contoh negasi dari kalimat. Ada mahasiswa yang berkuliah di teknik informatika yang tidak setiap hari berada di depan komputer dalam 1 tahun. Hal itu kita bisa negasikan. 1. Ada mahasiswa yang berkuliah di teknik informatika yang setiap hari berada di depan komputer dalam 1 tahun. Lawan 1. Kedua, setiap mahasiswa yang berkuliah di teknik informatika berada di depan komputer setiap hari. Lihat, di sini 1 tahun, tapi dia dinegasikan harinya. Negasi kedua. Negasi ketiga, beberapa mahasiswa yang berkuliah di teknik informatika tidak setiap hari berada di depan komputer. Nah, ini negasi dari waktunya. Kemudian keempat, setiap mahasiswa yang berkuliah di teknik informatika tidak setiap hari berada di depan komputer dalam 1 tahun. Ini bedanya adalah tadi itu beberapa, padahal di sini ya sama ya ada juga, tapi dia tidak sehari. Dan kalau di sini ada kalimat kedua, keempat yang negasi adalah setiapnya yang dinegasikan. Nah, ini bentuk ketelitian. Boleh menegasikan, ini kan ada banyak faktor yang bisa kita negasikan. Contoh umpama nanti, ada mahasiswa yang tidak berkuliah di teknik informatika, tidak setiap hari, nah itu. Intinya 1 aja, tidak boleh semua yang dinegasi, 1. Lihat di sini, ini cuma yang dinegasikan adalah beradanya. Ini di setiapnya. Ini adalah tidaknya yang di sini, ini ada setiapnya. Ini juga tidak. Terus ini juga enggak ya. Nah, terus adalah yang terakhir
terakhir adalah tidak ada jawaban yang tepat di antara pilihan A, B, C, dan D. Nah, maka yang pertama, ini adalah yang paling tepat, itu adalah yang B. Setiap mahasiswa berada di depan komputer. Jadi lihat di sini adalah ada, kita jadikan menjadi semua. Lalu berada, tidak setiap hari berada, dinegasikan menjadi berada setiap hari. Bisa dibalik-balik. Oh ya, ada pertanyaan? Sampai sini. Ya, oke, tak lanjutkan ya. Mungkin nanti di akhir aja bisa tanya. Okay, next. Intinya tadi ya, teman-teman semua. Umpama ada soal pilihan seperti ini ya. Yang paling tepat adalah yang B. Yang dinegasikan dari materi ketiga ini, negasi kalimat. Yang dinegasikan itu adalah kuantornya. Di sini kita tentukan ada itu adalah kuantor, tidak setiap hari itu juga kuantor. Nah, inilah yang kita angkat untuk bisa kita negasikan. Ini kayak gambar kelapa ya. Maksudnya ini, biarlah negasi yang ini. Nah, dua ini. Jadi yang tepat adalah yang B. Setiap ada ini dinegasi, jadi setiap, tidak setiap hari. Ini dinegasikan berarti berada setiap hari. Nah, ini contoh lagi. Berarti kita simbolkan ketika hal itu. Nah, itu berarti ada X adalah informatika dan tidak semua Y, yang mana Y adalah hari, tidak setiap hari komputer. Nah, X, Y didefinisikan berarti X berada di depan komputer pada hari Y. Y ini hari. X di sini adalah tetap orangnya, mahasiswa. Ada mahasiswa informatika yang dan tidak setiap hari, tidak ya, ini setiap kan bisa diartikan tidak semua hari X komputer, ya itu sama sebenarnya. Nah, ini perlu dipelajari lagi ya, nggak bisa satu hari saya langsung jelaskan, langsung ngajak nanti dibaca lagi ya ketika mau mengerjakan. Nah, ini terakhir adalah aturan inferensi untuk formula berkuantor. Nah, ini mungkin nanti, bentar ini slide berapa? 23, bentar. Nah, siapa yang sudah download di e-learning? Nah, ini nggak perlu dikerjakan di tugas rumah ya, karena tugas rumah nanti UTS. Nah, ini dikerjakan setelah pertemuan ini ya, jadi silakan download ya. Nanti habis ini saya, siapa yang bisa jawab? Ini, slide 42 dan slide 43 itu masing-masing ada 2 soal, jadi ada 4 soal. Nah, ini mahasiswanya 42. Nah, nanti silakan yang mau bisa jawab. Nah, sebelumnya harus ada penjelasan ini dulu dari saya. Nah, itu ya, siap-siap mungkin langsung dikerjakan. Jadi itu mengenai soal aturan inferensi untuk formula berkuantor. Jadi logika predikat orde pertama adalah perluasan dari logika proposisi. Akibatnya, semua aturan inferensi untuk logika proposisi juga berlaku pada logika predikat orde pertama.
Nah, aturan inferensi itu terdiri atas instansiasi universal, generalisasi universal, instansiasi eksistensial, generalisasi eksistensial, modus ponens universal, dan modus tollens universal. Kalau kemarin kita juga 6 kan, juga 6 yang translasi bahasa alami ke logika proposisi juga ini. Nah, ini juga translasi bahasa alami ke logika predikat, tapi tambahannya adalah ada kata-kata universal. Yang pertama, ini berhubungan dengan soal ya. Coba dilihat soalnya itu yang Linda itu. Ini sama kayak gini. Contoh, misalkan ada P itu yang ada domain D, yang mana for all X, Px itu sama dengan PC. Tautology of PC. Contoh, misalkan Albert adalah mahasiswa teknik informatika. Jadi setiap mahasiswa teknik informatika mengambil kuliah logika matematika. Hal itu bisa disimpulkan tautology of the before statement sebelumnya. Tautologi dari statement sebelumnya itu adalah Albert mengambil kuliah matematika. Karena di sini kita tahu kalau umpama ada setiap mahasiswa teknik informatika mengambil kuliah matematika, di sini contohnya Albert adalah mahasiswa teknik informatika. Berarti kita simpulkan tadi kan ini for all X, ini, setiap mahasiswa itu adalah mengambil kuliah logika matematika. PC ini adalah Albert, C-nya itu Albert. Berarti kalau kita ambil P di sini kan logika matematika ya kan. Nah, di sini logika matematika. Nah, kita ambil di sini. Jadi kita simpulkan berarti C itu Albert mengambil kuliah logika matematika. Bukan lagi diartikan menjadi Albert adalah mahasiswa teknik matematika tadi, tapi X Albert mengambil kuliah logika matematika. Itu yang konsep instansiasi universal. For all X, Px is Pc. Contohnya itu tadi, informatika adalah pasti ambil kuliah logika matematika. Nah, Albert kuliah teknik informatika, berarti Albert ya ambil kuliah logika matematika. Selanjutnya adalah generalisasi universal. Misalkan P adalah suatu predikat uner yang ditinjau pada domain D dan C adalah sembarang elemen D, maka PC untuk sembarang C domain of D itu adalah for all X Px. Contoh generalisasi universal di sini. Misalkan di sini domain untuk X adalah himpunan seluruh bilangan bulat tak nol, dan Px menyatakan X kuadrat lebih dari 1, akan ditunjukkan bahwa for all X Px benar, dengan membuktikan PC benar untuk sembarang bilangan bulat tak nol. Pertama adalah tinjau bahwa apabila C, di sini kan berarti modal kita adalah kita punya domain X, ya, domain X, ya wes, domain titik 2 sama dengan X gitu ya. Px-nya itu X kuadrat lebih dari 1, bukan lagi menyukai tadi, tapi sekarang kita main sama angka ya. Px-nya itu X kuadrat lebih dari sama dengan 1. Pertanyaannya, kalau di TV itu pertanyaan, akan ditunjukkan bahwa for all X Px itu benar. Apakah benar? Untuk semua X itu pasti X kuadrat lebih dari 1. Namanya X-nya 2 kuadrat lebih dari sama dengan 1 kah? 0 kuadrat apakah lebih dari sama dengan 1 kah? Nah, itu bagaimana cara menunjukkan itu? Dengan membuktikan bahwa PC benar untuk sembarang bilangan bulat tak 0. Jadi nggak boleh nanti kalau mamanya 0 itu nggak boleh 0 kuadrat. Jadi pertama,
Apabila C lebih dari 1, maka mengalihkan kedua ruas dengan C memberikan C kuadrat lebih dari C lebih dari sama dengan 1. Atau C kuadrat lebih dari sama dengan 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila C kurang dari minus 1, maka 1 kurang dari minus C, dibalik saja, sama artinya. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan minus C memberikan 1 kurang dari dengan minus C kurang dari sama dengan dalam kurung minus C kuadrat sama dengan C kuadrat atau C kuadrat lebih dari 1 sama. Jadi ini gini maksudnya ya, ini kan diketahui X kuadrat lebih dari sama dengan 1. Jangan bingung, langsung aja dimasukkan saja. Jadi maksudnya di sini langsung, kan tadi PC. Kalau PX itu X kuadrat lebih dari 1. Kalau PC, ya berarti diganti. Kan ini XX, berarti diganti. Berarti ya C kuadrat lebih dari 1. Ya kan, paham kan? PX ini kan ganti aja langsung di sini. PC berarti ya C kuadrat lebih dari 1. Betul ya? Atau diganti, karena di sini disebutkan adalah untuk semua X, berarti kita harus nyoba gimana kalau minus, tapi di sini disebutkan nggak boleh 0 yang dicontohkan. Berarti ya gampang, antara minus atau nggak minus. Yang sudah nggak minus ini sudah dicontohkan. Sekarang yang minus yang kita contohkan. Berarti bisa jadi adalah di sini C kurang dari sama dengan minus 1. Atau kalau kita singkat di sini, minus C kuadrat, ya, sama dengan C kuadrat, ya. Minus kali minus kan plus. C kali C, C kuadrat. Jadi bisa jadi adalah C kuadrat. Atau C kuadrat lebih dari sama dengan 1. Ini kalau memahami ini coba dibaca lagi ya. Nggak bisa kalau itu gimana, dari mana itu kok bisa gitu. Nah, itu coba baca lagi. Biar paham. Next, akibatnya untuk sembarang bilangan bulat tak 0C berlaku C kuadrat lebih dari sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk semua X itu adalah memang benar bahwa X kuadrat itu lebih dari sama dengan 1. 1 kuadrat, ya kan, ya 1 ya kan, lebih dari sama dengan 1. 2 kuadrat, ya lebih dari sama dengan 1. Minus pun juga, umpama minus 1 kuadrat, juga 1. Minus 2 kuadrat, ya sama ya. Artinya juga dia, apapun itu minus kali minus ya, plus. Atau ini C kuadrat lebih dari 1. Jadi, benar adanya bahwa for all X, Px. Itu generalisasi universal. Jadi bedanya tadi, kalau instansiasi universal, dia itu hanya disimbolkan sebagai sebuah tautologi. Kalau generalisasi, semuanya itu adalah diambil. Ya, next ya. Jadi generalisasi universal itu mengeneralisasikan semuanya menjadi sebuah rumus itu. Kalau instansiasi hanya menyingkat ya dari rumus itu. Instan. Nah, kan instan ya kan. Artinya aja instan. Oh, dia menginstankan dari rumus itu menjadi sebuah kesimpulan saja. Satu statement. Jadi general, dia mengeneralkan semua rumus. Lalu ada instansiasi eksistensial. Di sini contohnya ada XPX, dia simpulkan sama kayak instansiasi universal, tapi bedanya adalah untuk suatu C itu adalah domain D. Dia lebih khusus lagi. Contohnya di sini.
Misalkan domain untuk X adalah himpunan seluruh bilangan bulat dan Px menyatakan X kuadrat sama dengan 3X. Kita coba di sini masukkan bahwa ada X kuadrat sama dengan 3X. Berarti kita masuk di sini contohnya. 0 kuadrat sama dengan 3 kali 0. Betulkah? 0 kuadrat sama dengan 3 kali 0. Nah, dalam hal ini yang diambil dan memenuhi adalah 0. Jadi, kalau umpama kita tinjau lagi pernyataan ini, umpama kita contohkan lagi 3, X-nya diganti 3. Benarkah 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3? Nah, dalam hal ini nilai C yang diambil yang memenuhi hanya 3. Lebih lanjut, kita dapat membuktikan bahwa tidak ada nilai C selain 0 atau 3 yang dapat memenuhi PC. Ya, misalkan aja, umpama X kuadratnya itu 9. Apakah sama 9 kuadrat sama dengan 3 kali 9? Nah, 9 kuadrat kan 81. 3 kali 9 kan 27. Nah, yang memenuhi itu X kuadrat sama dengan 3X itu hanya angka 3 dan angka 0. Gitu. Itulah instansiasi eksistensial, karena dia khusus hanya angka-angka tertentu yang memenuhi. Kemudian ada generalisasi eksistensial, yaitu ada X, Px. Nah, aturan ini tadi sama seperti, nah ini dibalik ya. Jadi tadi kalau tadi instansiasi universal atau instansiasi eksistensial. Nah, sekarang adalah generalisasi eksistensial. Tadi kalau itu tadi dibalik, ada X, PX, maka PC. Nah, sekarang dibalik kesimpulannya. Jadi, PC untuk suatu C domain of D itu adalah ada X, PX. Contoh di sini. Misalkan domain yang ditinjau adalah himpunan bilangan bulat. Dan PX adalah predikat yang menyatakan bahwa X kuadrat sama dengan 121. Nah, kita memiliki, memang benar kalau 11 kuadrat itu 121. Ya, kita masukkan aja lah, apa yang memenuhi 121 ya, 11 kan. Berarti kalau kita simpulkan, ada X kuadrat sama dengan 121. Jadi itu generalisasi eksistensial. Hanya satu ya, cuma 11 saja. Nah, saya ulangi sebentar. Jadi ada tadi instansiasi universal, ada generalisasi universal, instansiasi eksistensial, generalisasi eksistensial. Instansiasi menyimpulkan saja. Jadi contohnya Albert tadi suka logika matematika karena dia informatika, karena dia bagian informatika, karena setiap informatika tadi disebutkan suka logika atau mengambil kuliah. Terus ada generalisasi universal. Contohnya tadi yang semua rumus X kuadrat itu dia haruslah lebih dari sama dengan 1. Generalisasi universal. Kemudian contoh lagi adalah instansiasi eksistensial. Berarti dia adalah beberapa aja yang memenuhi rumus itu. Enggak semua, beda sama generalisasi universal. Hanya beberapa rumus saja. Ya cuma 1 sama 3 tadi, instansiasi eksistensial. Kalau generalisasi eksistensial, ya cuma 1 saja. Dan rumus itu kebalikannya dari instansiasi eksistensial. Generalisasi eksistensial hanya 1 saja yang memenuhi, yaitu 1 angka, yaitu 11 tadi. Nah, itu kita sudah pelajari ini, menyimpulkan ini semua rumus dia pakai, instansiasi hanya beberapa angka, dan generalisasi hanya 1 angka. Nah, ini nggak bisa langsung ya, ini proses. Jadi kalian, oh ini mencerna dulu. Oke, sudah mencerna, nanti dibaca lagi sebelum mengerjakan. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ini kita latihan sebentar sebelum ke soal ya. Sampai ke 42, 43. Nah, ini ada 5 contoh soal sebelum ke soal tadi. Contoh 1 itu adalah ini. Setiap mahasiswa, ya, setiap X adalah mahasiswa.
Dan kita punya predikat yang kita namakan LM, logika matematika. X itu adalah X mahasiswa di kelas logika matematika. Logika matematika X. Nah, ini DAP. Ini dia ambil mata kuliah DAP. Terus, nah kita bisa translasikan dari bahasa alimi itu ke logika predikat. Berarti setiap mahasiswa, ya, setiap mahasiswa logika matematika, dia juga mengambil DAP. Kemudian kedua, Andre mengambil kuliah logika matematika di sini LM Andre. Nah, di sini dia Andre mengambil kuliah DAP dan Benny tidak mengambil kuliah logika matematika. Nah, karena Andre ini didefinisikan sebagai ini. Andre mahasiswa logika matematika, Benny tidak mengambil kuliah. Berarti Benny negasi of DAP. Paham ya, sampai sini gampang. Cuma disimbolkan aja kan. Dimasukkan rumus saja X mahasiswa, LMX, DAPX, kemudian diartikan di sini for all is LMX implikasi DAPX, LM Andre, negasi DAP Benny. Gampang toh ya. Ini kan cuma mengartikan aja. Nah, kemudian kedua akan diperiksa apakah dengan premis-premis yang telah dijelaskan dapat disimpulkan DAP itu Andre, negasi LM itu Benny. Nah, ini pertanyaannya. Tadi kan kebalikannya. Apakah kebalikan itu juga betul premis itu? Jadi kan harusnya itu DAP itu negasi DAP itu Benny. Nah, coba aja berarti yang bukan negasikan Andre. Oke, saya jeda sebentar ya. Ada azan ya. Kita azan sebentar. Nanti kita teruskan sebentar lagi.
Ya, sudah selesai ya azannya. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Tadi sampai ke instansiasi sampai generalisasi eksistensial ya. Nah, sekarang adalah latihan, sebuah latihan di mana membuktikan apakah premis sebelumnya itu apakah juga bila dibalik itu aturannya apakah sama. Padahal definisi awal itu LM itu Andre. Apakah betul jika dibalik bahwa DAP itu juga Andre? Dan bila dibalik juga, Benny kan negasi DAP. Apakah betul jika negasi LM itu Benny? Ya, diganti hanya predikatnya, tapi kuantornya sama. Kita lihat di sini, for all x, LMX is DAPX. Lihat di sini bahwa for all x, LMX, DAPX dari dan ini 3, ini adalah premis awal. Ini sudah diketahui kan dari rumus dasar di sini. Oke, terus yang keempat adalah kita mau membuktikan. Yang pertama, LM Andre is implikasi of DAP Andre, instansiasi universal dari 1. Ya. Selanjutnya adalah LM Andre, implikasi DAP Andre. Ini kita coba masukkan yang pertama ini, dari yang pertama, karena kita kenapa kok bisa muncul statement ini? Karena kan mau membuktikan apakah DAP ini juga Andre juga. Pertama ya definisikan dulu mana Andre. Andre itu yang definisi yang premis kedua, masukkan sini. Kemudian masukkan soal. Nah, hal ini sama kayak instansiasi universal 1 tadi. Yang mana juga PX, for all X, PX. Kemudian dia ganti PC. Ingat nggak? Yang pertama, instansiasi universal. Jadi, instansi universal dari yang satu ini. For all X, LMX is for all X, DAPX. Masukkan ke sini. LM Andre juga DAP Andre dari rumus yang pertama ini. Masuk ke sini. Kemudian kita modus ponen bahwa LM Andre implikasi DAP Andre kita modus ponen, ingatkan dulu berarti yang diambil yang kalau modus ponen itu kan akhirnya aja DAP Andre. Mama contoh ini kan LMX DAPX, yang diambil ya cuma DAPX. Modus ponen ada di slide sebelumnya. Kemudian berarti betul ya di sini dapat disimpulkan DAP Andre. Kemudian LM Benny. Nah, kita ambil di sini juga DAP Benny dari rumus yang nomor 1, instansiasi universal dari 1. Kemudian kita bisa pakai modus Tholen bahwa ingat di slide sebelumnya ada modus Tholen itu LM for all X PX implikasi DAP Benny berarti kan negasinya yang pernyataan awal. Ada kok di slide sebelumnya modus Tholen modus ponen. Nah, ini berarti negasi LM Benny. Maka kesimpulan hal itu, oh berarti dari rumus-rumus itu saya temukan bahwa benar adanya bahwa DAP itu memang Andre juga bisa dan negasi LM itu juga Benny. Itu adalah merupakan gabungan dari premis 5 dan premis 7. Maka benarlah bahwa diperiksa di sini premis ini juga dapat disimpulkan bahwa kebalikannya itu. Nah, ini ada modus ponen ya, ini. Yang kalau modus ponen itu akhirnya aja yang diambil, kalau modus Tholen akhirnya itu dinegasikan atau awalnya yang dinegasikan. Next, ini contoh-contohnya aja. Terus latihan di sini. Ini contohnya misalkan kita dapat simpulkan bahwa ya, untuk semua bilangan positif, jika n lebih dari 4, maka n kuadrat kurang dari 2 pangkat n. Buktikan apakah betul hal itu. Maka kalau kita
contoh masukkan angka bahwa 100 kuadrat itu sama kurang dari 2 pangkat 100. Buktikan. Ya, memang betul. Tapi kalau umpama kita pakai buktian pakai dengan formula kuantor ini, maka dengan aturan inferensi for all n, pn, qn, maka di sini dengan itu kita dapat simpulkan Q 100 atau 100 kuadrat kurang dari 2 pangkat 100. N ini dia lebih dari 4, Qn-nya N kuadrat kurang dari 2. Betul adanya. Ini latihan lagi, ini nggak bisa kalau nggak dikerjakan di kertas gitu ya, nggak masuk soalnya. Kalau hanya ngomong gini, harusnya sama-sama saya juga menuliskan gitu ya. Nah, ini contohnya lagi, ini beberapa mahasiswa di kelas logika matematika ini tidak pernah membaca buku teks. Nah, ya memang ya, saya masih tapi ada ya referensinya di RPS itu sudah saya tuliskan buku-buku apa saja yang perlu kalian baca. Dan itu semuanya literaturnya Inggris ya. Ini saya bahasa Indonesia kan. Setiap mahasiswa di kelas logika matematika ini lulus kuliah logika matematika. Nah, ini bisa disimpulkan di sini. Beberapa mahasiswa di kelas logika matematika dan tidak pernah baca buku X. Semua X logika matematika lulus logika matematika. Nah, ini contohnya lagi tadi kayak tadi ya, intinya bagaimana cara membuktikan apakah juga betul kalau ada X lulus X dan tidak baca buku X, dan padahal di sini for all X lulus dan baca buku. Dibalik dia. Ternyata terbukti benar bahwa ada yang lulus dan tidak baca buku. Padahal di sini dia itu semua logika matematika itu ada yang tidak baca buku. Ini lanjutannya aja. Intinya mengerjakan bagaimana cara pembuktiannya. Nah, ini baru tugasnya. Nah, karena mau UTS ya, dan kayaknya ya nggak nutup juga kalau umpama mengerjakan juga gitu ya. Sebentar, tak tutup dulu presentasinya tadi. Nah, ini harusnya tadi yang saya ajukan ya. Nah, ini bentar, saya sharing. Nah, ini ya, ada yang sudah download. Nah, coba soal nomor 1 ini dikerjakan. Saya tunjuk ya, dari soal 1 ini yang pertama. Ini ada, ini contoh. Indah seorang siswa di kelas memiliki mobil merah. Setiap orang yang memiliki mobil merah mendapat setidaknya 1 tilang. Oleh karena itu, seseorang di kelas telah mendapatkan tilang. Gunakan predikat berikut. Jx sama dengan X, siswa di kelas ini. Rx, X memiliki mobil merah. Tx, X telah mendapat tilang. Misalkan domain untuk X adalah himpunan semua orang. Nah, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Ada yang sudah mengerjakan? Saya tunjuk ya, yang mengerjakan. Tadi 43 jadi 42. Kok hilang? Jangan hilang. Di sini yang absen 1 ini ada nomor 4 ya. 1201200004. Siapa yang merasa punya NIM itu? Silakan dikerjakan. 1201200004. Halo, nomor 1 ya.
1 dikerjakan oleh NIM 4 atau namanya Yasfa ya, Yasfa Ainun Abdullah. Ada hadir? Hadir ya harusnya di partisipan. Halo, bisa unmute mungkin atau siaran video? Lanjutnya tadi yang sama Arif tadi, Muksin Arif apa siapa tadi? Arif siapa? Arifnya kan ada banyak ini. Ada Muharif, ada Muksin Arif, ada Muhammad Ilham Arif, ada Syarif, ada David bin Syarif. Di kelas Wira tadi sama siapa Wira tadi? Wira sama Arif yang mana? Nah, IG Wira ngerjakan nomor 2 ini ya. Nah, sekarang saya nilai. IG Wira sama Arif mengerjakan nomor 2. Arif yang mana ini? Terus yang ketiga adalah tugas ini. Semua film ini dikerjakan absen ke absen 16. Sarif. Ya. Halo Sarif, kerjakan nomor 3 ya. Sekarang lalu yang soal nomor 4 ini dikerjakan sama Naufal. Naufal ada hadir? Naufal Nabi. Naufal siapa, Bu? Naufal ada 2, Bu. Naufal Nabi Al-Siddiq. Oh ya, Naufalnya ada Naufal Tausibuan. Naufal Nabi. Ya, nomor 4. Oke, saya tunggu sekarang sampai jam 3 ya. Sampai jam 3 nanti presentasikan di sini. Sebelumnya sudah di-download soalnya. Kalau belum, soalnya di-download di screenshot. Tadi soal 1 Yasfa ya. Lalu Yasfa hadir. Kerjakan ya. Pakai nilai kuis ini. Saya masukkan nilai kuis. Soal 1 dikerjakan sama Yasfa. Yasfa Ainun Abdullah. Halo, Yasfa hadir? Kalau nggak hadir, nggak ada nilai loh. Apa? Hadir ya? Oke. Terus yang kedua tadi IG Wira sama Arif. Karena berdua. Lalu yang ketiga adalah Syarif Hidayatullah. Hadir ya, Syarif? Halo, Syarif? Hadir. Syarif nomor 3 ya. Kerjakan Ya, Bu. nanti. Ya, Bu. Oke. Terus yang soal 4 tadi ada Naufal Nabi. Ya, Wira tadi hadir ya? Oh, sama Arif ya? Arif hadir ya? Arif yang sama Wira. Arif siapa ini? Saya mau konfirmasi. Halo? Halo, Arif. Halo, Wira, hadir? Loh, kok nggak hadir? IG Wira. Ini ngerjainnya ngumpulnya gimana? Oh, iya. Di kertas saja, nanti ditunjukkan di video. Di kamera gitu ya, Bu? Atau Iya, di foto atau gimana sih? di foto aja, di kamera aja. Jadi gini nanti ya, ini tadi kan ngerjakan ya, terus nanti dikerjakan di kertas, nanti ditunjukkan Kalau di video. fotonya saya kirim di WA aja gimana, Bu?
Oh iya boleh, nanti saya yang tampilkan, boleh. Oke. Ini soalnya nggak kok. Ini cuma verifikasi apakah masing-masing argumen ini valid. Nah, jelaskan aturan inferensi mana. Nah, ini tak jelaskan lagi. Berarti cara mengerjakannya ya sama seperti yang sebelumnya ini. Contoh, ada 5 contoh ini. Contohnya kayak gini, contohnya. Ini terlalu panjang ini, ya jangan panjang-panjang. Contohnya tadi, yang Linda pakai mobil merah, Linda adalah mahasiswa. Terus, kok astagfirullahaladzim. Namanya Lina aja ya. Lina seorang siswa di kelas memiliki mobil merah, setiap orang memiliki mobil. Nah, ini kerjakan ini pakai kuantor-kuantor ini. Contohnya tadi, nah pakai mana? Instansiasi universal, apa generasi universal. Ini tadi contohnya. Langkah-langkahnya, pertama definisikan dahulu. Oke, sudah terdefinisi ya kan? Terus pertama, kalian mau pakai aturan yang mana untuk sampai jadi valid enggaknya yang ini tadi. Contohnya tadi yang nomor 1 ya, Linda, seorang siswa di kelas, memiliki mobil merah. Setiap orang yang memiliki mobil merah mendapat setidaknya 1 tilang. Oleh karena itu, seorang di kelas telah mendapatkan tilang. Gunakan predikat CX adalah siswa, RX memiliki mobil merah, TX telah mendapatkan. Misalkan domain untuk X adalah himpunan semua orang. Pertanyaannya, verifikasi apakah masing-masing argumen ini valid. Masing-masing argumen ini loh. Linda itu betulkah seorang siswa di kelas? Betulkah memiliki mobil? Apakah betul juga argumen ini? Setiap orang yang memiliki mobil merah mendapat setidaknya 1 tilang. Memang kalau betul, silakan. Apakah rumusnya? Sehingga menyebabkan betul. Kerjakan seperti yang aturan yang sebelum-sebelumnya ini tadi. Contohnya umpama yang saya pakai yang latihan ini, bisa definisikan dulu premisnya. Kemudian terapkan rumus-rumusnya. Oke, saya beri waktu sampai pukul 3. Nanti silakan ditunjukkan ke saya hasilnya, bisa lewat foto atau lewat video diperlihatkan jawabannya. Oke, saya sambil men-sharing yang soal lain. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Kerjakan dulu.
Oke, ini saya periksa ya. Oke, masih 2 ya? Kurang 1. Kurang 2.
Oh, enggak kok, enggak enablean kok ini Arif. Rifki. Oh iya. Kurang 2 ya, Arif sama. Oke, saya lihat yang 1 itu betul ya, tapi kayaknya yang 9 ini yang kenapa kok ada X? Kenapa enggak semua X ya, Sobat Sarif? Jadi kan itu kita tahu film ya tadi. Kan semua film itu kan all. Yang dibuktikan adalah bukan ada. Yang dibuktikan adalah semua film yang diproduksi oleh Steven itu memang mengasihkan. Berarti kan for all X dan Steven Spielberg itu kan X ya. For all as X. For all X as X. And for all X as X. Berarti kan dia nggak ada film menarik. Berarti dia for all X ada ya berarti dia. Oke, sebentar. Ya, betul ya. Karena ada ya, tidak semua film menarik, tapi ada film milik Steven yang dia adalah film dinosaurus. Dinosaurus itu DX ya. EX adalah film yang menarik. Ya, betul. Oke, yang Sarif 100. Terus yang Yasfa. Ya. Oke, Yasfa ini tadi yang mobil merah ya. Linda. Jadi setiap orang ya. Nah, ini CX itu siswa memiliki mobil merah RX ya. Telah mendapat tilang itu TX. Jadi buktikan apakah ada yang valid, ada yang tidak valid. Oke. CX ya, oke. Oke, dinamakan langsung namanya orang. Oke. Oke. Dan ya, karena ya betul dan. Oke, for all X, RX, semua siswa. Oh, sebentar. Mana yang setiap orang? Oh ya, RX. Oh ya, setiap orang. Oh, dia kamu kasih implikasi ya betul. Oh, yang bentar. Oh, sih. Harusnya mungkin dan kali ya. Bentar. Oleh karena itu, seseorang di kelas telah mendapatkan tilang. Nah, ini kurang 1 harusnya, Yasfa. Mana yang seseorang di kelas telah mendapatkan tilang? Seseorang di kelas itu kan JX. JX, ya Yasfa. Kesimpulan, Bu. Wow. Jadi mencek kesimpulan.
Enggak, maksudnya, itu kan akhirnya gunakan predikat. Oke, bentar. Ada siswa dan tilang. Oh, oke. Nomor Tapi 7-nya itu. sebelum ya. Ya betul ya berarti ya. Nomor 3, Erlinda, Telinda, menegasi C. Boleh pakai ekuivalen. Ekuivalen dengan 1. Hypothetical syllogism. Apa ini hypothetical syllogism? Yasfa? Nomor 5 ini apa ya? Hypothetical syllogism. Oke, terakhir ya. Oke, udah betul, tapi yang saya tanyakan yang nomor 5 itu kok ada istilah hypothetical syllogism, ini mungkin bisa ditunjukkan dari mana. Oh, ini langsung dikerjakan. Ini nomor berapa tadi? Nomor 4 ya? Nomor 4 ya. Oke, ada X. Nah, ini apa? Kok ada simbol yang tidak terlihat ini? IG, Wira, dan Arif. Ada simbol yang tidak terlihat di premis ke-8. Naufal, astagfirullah, Naufal ya. Aduh, nggak kelihatan. Itu emang nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Itu ya tidak ada. Oh ya, yes. Oke. Bentar. Intinya tadi soalnya adalah seseorang di kelas ini, seseorang ada ya kan. Oke, betul. Tidak semua tapi ya. Ya betul pakai dan ya. Oke. Betul. Nah, ini terakhir yang IG Wira sama Arif. Yang satu mungkin menyusul aja ya, harus dikerjakan tapi. Ini Arif yang mana ini? Saya nilainya bingung. Sebutkan aja ya nanti. Oke ya, mungkin saya stop share dulu karena waktunya udah jam 3. Ini sudah deadline. Tadi udah betul ya, tapi yang tadi seperti Yasfa tadi ada hypothetical syllogism itu tadi mungkin bisa dikoreksi lagi mungkin ya Yasfa, nanti dikirim lagi ke grup. Oke, kurang IG Swira sama ada loh di Zoom. IG. Namanya Arif yang mana ini masalahnya? Pokoknya IG Wira sama Arif ya yang ngerjakan. Iya, Bu. Oh, mau Arif Rahman. Ini Wira lagi sama saya, Pak. Sama saya, Bu. Oh iya. Nah, sama siapa lagi kalau nggak sama kamu? Wira tadi bilangnya gitu. Iya. Lagi hujan. Tadi kemana tak cari? Ya wes, oke, kerjakan Maaf, ya. Bu. Nanti baru tak periksa. Ya, Bu. Saya jam 3 udah. Oke. 42 ya, yang masuk dari 49. Siapa yang tidak masuk? Nanti aja. Dengar seminar aja. Screenshot aja. Saya screenshot.
nggak masuk banyak, lumayan lah, 2% nggak masuk. Oke, sudah saya screenshot. Oke, terima kasih. Perkuliahan hari ini saya tutup sampai sini dulu. Tugasnya ada 4 ya, ada 4 sudah dikerjakan. Yang pertama Sarif tadi, yang kedua adalah Yasfa, yang ketiga Naufal, yang keempat nanti saya tunggu Igi Wira sama Arif. Nah, sekarang soal UTS-nya ya. UTS, sebentar saya share. Sabar. Nah, ini soalnya. Jadi soalnya ya, ini ada CPMK-nya ada 5 yang harus dipenuhi. Bisa konsep matematik, bisa konsep teori dasar logika, bisa mengabstraksi dan eksekusi sebuah program, dan bisa sampai pada pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif, dan sampai keputusan secara tepat dalam memilih penyelesaian masalah. Nah, ini perlu dicantumkan soalnya. Nah, yang next, nomor 1 ini tentang tabel kebenaran. Kedua, tentang tabel kebenaran juga. Ketiga, tentang sebuah konsistensi. Keempat, tentang domain, nilai kebenaran dan alasan. Kelima, misalkan kita di sini ada predikat-predikat. Ini kayak hari ini, translasi bahasa alami ke logika predikat. Nah, oke, udah itu sampai 5 soalnya. Nah, ini kebetulan masih tanggal yang dulu. Gantinya aja, biar bisa langsung di-sharing ya. 15-18. Oke, bentar. Loading ya, bentar. Minggu depan itu berarti tanggal berapa? 22.
sama-sama. Ya udah saya share ya di Zoom, di chat Zoom ya soalnya. Mungkin nanti dikerjakan, dibagikan di temennya kalau yang nggak hadir. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Berarti ngumpulkannya waktu UTS ya. Usahakan ya dikerjakan ya, kalau bisa mungkin kalau udah selesai ya langsung dikumpulkan aja gitu ya, nggak perlu lama-lama. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Mungkin coba saya tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.